atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul kemajuan dari Kerajaan Allah. Allah telah memberkati para petani di Indonesia dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Kita dapat bersyukur atas hasil pelayanan mereka dan belajar dari keberhasilan mereka. Pada waktu yang sama kita perlu memperhatikan tugas yang masih menanti agar Tuhan mengadakan perluasan kerajaannya di seluruh Indonesia. Adapun beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, sejarah Indonesia. Kita melihat bagaimana Allah telah bekerja di masa lalu akan menguatkan hati kita terhadap apa yang dapat terjadi ketika kita bersama-sama dengan Dia. Hal yang pertama adalah kedatangan Injil ke Indonesia pada tahun 650 hingga tahun 1500. Sejauh mana kita dapat mengetahui kekristenan yang dibawakan oleh gereja dan historia ke kepulauan Indonesia terbatas ke daerah-daerah kota-kota pelabuhan. Tidak ada indikasi bahwa Injil meluas keluar dari pusat-pusat itu menjangkau masyarakat di pedalaman. Dengan demikian, misionaris terbesar orang Indonesia tidak tersebut oleh kebenaran Injil. Yang kedua, kedatangan gereja Katolik pada tahun 1511 hingga 1666. Di kemudian hari, sesudah bubarnya VOC pada tahun 1799, gereja Katolik mendapat semangat baru dan memberikan peluang untuk meluas ke Pulau Jawa, sementara dan pulau-pulau yang lain. Maka dari itu, usaha misi Katolik mulai menjangkau orang-orang dari agama misionaris, khususnya di Jawa Tengah, yang mayoritas terbesarnya Muslim, tidak begitu disentuh oleh gereja Katolik itu. Yang ketiga, kedatangan gereja Protestan tahun 1605 sampai 1800. Para penganut Katolik ini cepat dijadikan Protestan dan dibaptis ulang. Sedangkan para padri Katolik yang melayani di sana diusir atau dipulangkan ke Pulau Flores. Yang penting untuk kita mengerti di sini ialah bahwa VOC yang mengaji pendeta-pendeta Belanda dan VOC lah yang menuntut tempat pelayanan para pendeta itu. Maka mereka itu misi Protestan Belanda di waktu itu lebih berfokus pada pegawai-pegawai VOC serta pembantu-pembantunya. Dengan demikian, lapisan-lapisan masyarakat yang lain kurang diperhatikan oleh keinginan misi Belanda sampai tahun 1800. Hal yang kedua adalah periode abad ke-19. Perluasan Injil di masa pemerintahan pemerintah Hindia Belanda abad yang ke-19. Mulai dari tahun 1800, tiupan angin baru disentuh oleh pemerintah kolonial Belanda serta gereja reformat di negeri Belanda. Pertama-tama VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena bangkrut. Lalu kekuasaannya dialihkan ke pemerintahan di negeri Belanda. Hal itu berarti bahwa para misionaris di Indonesia lebih bebas bergerak. Lagi pula banyak gereja di negeri Belanda diperbaharui oleh gerakan pietis. Akibatnya, gereja di negeri Belanda lebih giat mengutus penginjilan ke Indonesia. Kini kita akan menelusuri beberapa perkembangan penting dari abad ke-19. Yang kedua, daerah Batak dan Tiwa Protestan berkembang kekristenan di Sumatera.
yang nantinya diperoleh di sana tidak terlepas dari keinginan seseorang itu saling bernama Ingrid yang dijuluki rasul ke orang Batak. Tidak dapat dibayangkan betapa besar kesulitan dan penderitaan yang harus ditanggung untuk menjangkau orang Batak Toba itu yang kepercayaan animisnya sangat kuat dan adat istiadatnya kental sekali. Yang ketiga, beberapa perkembangan di abad ke-20 hingga sekarang ini. Abad ke-20 menyelesaikan dua kelompok suku yang lain yang dinamakan bagi Kristus, yaitu suku Cina dan suku-suku Papua. Beberapa kelompok orang Cina sudah dimegahkan di abad ke-19. Akan tetapi, boleh dikatakan bahwa ledakan pertumbuhan gereja di antara orang Cina di Indonesia bertalian dengan beberapa kampung penginjilan. Mulai pada tahun 1939, yang datang dari negeri Cina berkhotbah dengan sangat semangat dan kuasa roh semakin penuh, sehingga puluhan ribu orang Cina bertobat. Hal-hal dari yang ketiga adalah pelajaran dari sejarah perkembangan gereja di Jawa Timur. Status kekristenan di Jawa Timur pada tahun 1815. Pada tahun 1815 di Pulau Jawa, kekristenan hanya dikenal di kota Surabaya, sementara di Batavia, gereja yang ada di Surabaya GPI tidak melakukan PI di kalangan orang-orang Jawa, dan lembaga-lembaga sidang pun tidak mendapatkan izin pemerintah benar. Akibatnya, agama Kristen hanya terbatas pada masyarakat yang bukan orang Jawa saja. Bagaimana caranya Injil disebarkan di kalangan orang Jawa? Mulanya hal ini dilakukan secara perorangan. Adapun orang-orang saleh di Surabaya, beberapa ciri kekristenan penganut Enda adalah sebagai berikut. Mereka dilarang menonton pertunjukan wayang, tidak boleh memakai keris sorba atau sarung, harus berpakaian dengan celana dan topi gaya Belanda. Beberapa kesimpulan, Enda sangat banyak terbentuk oleh istrinya dan anaknya. Ia sungguh terbeban untuk orang Jawa dan tidak berhenti di tengah jalan. Dampak tidak terlalu besar karena pengertiannya yang kurang tepat tentang budaya agamanya. Kekristenan Enda terlalu keberat besar, tidak dapat berkembang menjadi sebuah gerakan spontan. Adapun yang ketiga, Chandra Leon, pelapor kekristenan di Jawa Timur. Sementara Enda memakai unsur-unsur budaya Jawa, Kongres Leon tidak demikian. Leon mahir dalam bahasa Jawa, mengemari wayang dan tambun, dan tertarik akan ilmu kejawen. Ia menguasai ciri-ciri wayang, musik dan tarian Jawa yang kemudian dipakai olehnya untuk menyampaikan pesan kekristenan. Waktu yang kemudian untuk dipakai pada kekristenan. Waktu ia sendiri belum percaya. Yang berikut, ciri-ciri jemaat di Nenggoro. Pada tahun 1841 sudah ada jemaat di Nenggoro. Leon ditolak oleh Pak Disma dan Liu. Nenggoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat
GKJW di Jawa Timur. Pada tahun 1848, Jelesma mulai kegiatan PI di Jawa Timur. Ia menghadapi dua komunitas kecil dan dirintis oleh Enda dan Cleo. Bagaimana sikapnya? Apakah ia mau memihak kepada Edna atau Cleo terhadap budaya Jawa? Edna mengambil sikap negatif, sedangkan Cleo bersikap amat positif. Jelesma sangat berhikmat dan mengambil sikap selektif. Ia memperbolehkan apa yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jelesma menerima kebiasaan-kebiasaan budaya Jawa yang dianggap tidak melanggar firman Allah. Contohnya, gaya rambut panjang yang biasa di antara orang Jawa pada zaman itu. Yang berikut adalah kesimpulan dari pelayanan Edmund dan Close dan Jelesma. Dari tiga contoh pelayanan yang tersebar, kita dapat melihat dua pendekatan yang kurang efektif dan satu yang layak untuk kita tiru bagi pelayanan STA. Dapat dikatakan bahwa Enda mewakili usaha orang Kristen untuk menyebarkan Injil tanpa cukup memikirkan soal budaya, dengan berkonsumsi bahwa pola yang dapat pada gereja dan budaya sendiri merupakan pola yang wajib untuk semua orang yang mengikuti Yesus. Dibentuk pelayanan yang sangat menjangkau beberapa orang saja dan yang tak terasa asing. Pola ini biasanya kurang efektif. Kalangan STA Cleo mewakili pada perkembangan Injil yang memanfaatkan banyak unsur dari budaya fokus, tetapi kurang sesuai dengan firman Allah yang sebenarnya. Dengan mengabaikan perbedaan hal yang ditentangkan Yesus dan menambahi unsur dari kepercayaan lainnya, dibentuk suatu pola yang pada awalnya kelihatan sangat berhasil, tetapi akhirnya tidak tertahan. Kemudian bergabung dengan pola yang lain sesuai dengan ajaran Alkitab. Kesimpulan dari beberapa hal yang saya sampaikan pada saat ini telah memberi suatu gambaran mengenai gerakan misi di Indonesia dan mempunyai sejarah yang kaya dengan melawan misi baik yang dilakukan oleh misionaris asing maupun orang pribumi. Kita hidup dalam dunia yang menggembirakan, di mana mereka yang sudah menjadi target pelayanan misi sekarang telah menjadi pekerja. Baik mereka seperti penghormat kepada Tuhan dan memberikan pujian yang kepada Tuhan di pulau-pulau. Hal tersebut merupakan janji dalam firman Allah yang akan terpenuhi, dan Allah memanggil kita sebagai wakilnya di dunia untuk memenuhi panggilannya. Sekian dari